Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, kekalutan di tim Panci CS tidak bisa dihindari sahabat ya. Mereka dilaporkan secara bertubi-tubi oleh orang yang pernah menjadi satu tim. Dan itu hal yang saya kira paling memalukan ya. Sekaligus betul-betul membuat mereka akan meradang, sebab saya yakin Egy Sujana ataupun Damai Herlubis itu paham betul situasi yang ada di internal mereka. Tetapi mereka melakukan perlawanan. Kabarnya per hari ini mereka akan melapor balik sahabat. Dan bayangkan saja dalam satu perdebatan televisi tadi malam, luar biasa bagaimana nyinyirnya Gafur menanggapi Damai Herlubis ya terkait dengan laporannya, termasuk menyoal lagi kembali soal RJ yang menurut saya itu sudah tidak penting lagi untuk didiskusikan. Sampai-sampai Kang Semar hanya bisa ketawa di situ menyaksikan dua mantan sahabat berdebat. Untuk lebih jelasnya sahabat, ini coba kita cek videonya secara bersama-sama. Hukum pidana itu basisnya dua, hukum acara dan hukum material. Hukum acara itu basisnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, KUHP yang lama, Perpol, Perja, atau Perma, atau Sema. Oke ya, itu clear. Ini nambah kekurangannya lagi. Okay. Yang kedua, hukum pidana material itu diatur di dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menjelaskan tentang jenis perbuatan pidana mana yang bisa dipidanakan dan dimintai pertanggungjawaban. Oke, untuk kasus ini mana yang relate? Yang kasus ini kita menggunakan di sini ada 4 asas. Asas pertama, asas legalitas diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP. Asas kedua yang tadi disebut asas transitoir diatur dalam pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Kemudian yang ketiga, asas lex favoreo itu tidak diatur dalam hukum acara atau undang-undang ini yang abang sebut. Itu diatur dalam pasal 3 KUHP, yaitu apabila terjadi suatu perubahan hukum terhadap perbuatan pidana material, maka diambil yang paling menguntungkan. Dan yang terakhir adalah asas lex temporis delicti, yaitu berkaitan dengan peralihan hukum terhadap perbuatan pidana yang masih disidik dan belum dituntut secara pidana oleh jaksa penuntut umum, maka menggunakan ketentuan hukum acara pidana yang lama. Jadi dalam konteks ini ya kita menyandarkannya pada KUHP, bukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002. Logikanya. Nah, sebentar, Bang. Saya berdasarkan KUHP kita yang baru, dan berdasarkan KUHP yang lama juga, restoratif justice yang kemudian melahirkan SP3, mohon maaf kalau kita kaji, cacat hukum formil. Kenapa nggak upaya hukum? Selesai. Kalau upaya hukum, kalau abang baca pasal 161 KUHP yang baru, mohon maaf bang, terhadap penghentian penyidikan itu nggak bisa dilakukan penghentian penyidikan dengan pra peradilan. Emang ilmunya banyak kurang. Dia nggak nguasai ilmu peran serta masyarakat. Kita bicara berdasarkan norma hukum bang. Kalau abang kan masih. Kalau norma tadi kau nggak tahu nomor 1. Sebut pasalnya. Saya pengen dengar. Dengar dulu, peran serta masyarakat itu ada di semua undang-undang. Kalau pra peradilan kan kita bicara habis kau acara pidana. Hampir 3 tahun pun belum bisa. Iya, enggak bang. Abang sebut pasalnya aja coba. Sebut pasalnya. Bang Damai, Bang Sakaji, kita coba ke Bang Semar dulu, Bang Semar. Sebenarnya kalau misalnya dalam kasus ini dengan laporannya Bang Damai, Bang Egy, pasal 161 KUHP yang baru, Bang. Sambil cari dulu dasar hukumnya di sini, saya ke Bang Semar dulu, Bang Semar. Sebenarnya kalau dengan adanya laporan Bang Damai sama Bang Egy, ini akan menjadikan kasus ijazah semakin berlarut-larut atau enggak sih, Bang Semar? Enggak lah, ya kenapa? Yang pasti kayaknya memang lebih pas kalau Bang DHL jadi pengacara Eros Rio dan kawan-kawan itu lebih memahami. Cuman itu Bang Semar. Bang Semar, seorang pengacara itu kan bukan hanya tugasnya membebaskan seorang klien. Itu saya perlu luruskan. Enggak terus sampai di penjara. Abang seorang advokat, abang nggak boleh memungkiri asas dan prinsip seorang advokat dalam undang-undang. Bang Sakaji gantian dulu ya. Seorang advokat itu adalah memperjuangkan hak hukum seorang tersangka, kliennya maupun seorang terdakwa. Kenapa nggak boleh RJ kau bilang? Ntar lu, Bang Damai. Ya karena ini juga udah bertiga. Saya ke Bang Semar dulu. Untuk melakukan upaya hukum itu. Bang Damai, Bang Sakaji, ini kalau misalnya dua debat kayak begini nggak akan kedengeran.
ijazah Mohon maaf nih Pak Joko Bapak-bapak, Widodo bentar, diduga adalah ijazah gantian dulu ke palsu. Bang Semar. Bang Semar silakan, Bang Ya, Semar. Lanjutin dulu tadi. kan itu gitu Tunggu, loh, sabar dulu, saya gantian ke mau Bang Semar. menyampaikan Bang Semar. begini. Ya, gimana? Memang Beresin tidak dulu ya, Bang heran Semar, silakan. kalau misalnya pengacara Roy Suryo dan kawan-kawan atau Roy Suryo sendiri itu seringkali menggugat proses hukum tapi Ya. tidak mengambil langkah-langkah hukum untuk melakukan pembelaan hukum itu. Misalnya begini, ketika memang memprotes soal proses tersangka dan sebagainya kan ada prapit dan lain sebagainya. Saya pernah berkali-kali tanya kenapa nggak ditempuh itu gitu loh. Nah sekarang juga kembali menggugat soal apa yang menurut saya jalur hukumnya sudah disediakan, jadi lakukan saja. Betul Bang DHL, kalau memang nggak bersepakat dengan dilaporkan, lakukan jalur hukum, itu yang baik. Jadi dan ini juga Pertanyaan saya ke Bang Semar, mohon maaf ya. bahwa tidak bisa Bang Semar orang bisa sembarang membedakan bicara. apa yang disebut dengan Tidak boleh keharusan, orang pilihan dan sembarang kebolehan nggak dalam hukum. Oke, tunggu dulu. Lanjutin dulu Jadi- Bang Semar. Jadi ini maknanya ya, seringkali memang Roy Suryo, Ahmad Ghozi dan lain-lain itu sepertinya tidak bisa mengendalikan diri untuk asal bicara tuh. Sedangkan Oke. orang kan juga di Republik ini itu punya hak yang sama, termasuk Bang DHL dan Bang ES yang punya hak yang sama ketika Oke, mereka baik. merasa difitnah, merasa bahwa ini ada pencemaran. Menurut saya itu biasa-biasa aja dan tidak juga akhirnya membuat kasus ijazah Pak Jokowi ini semakin kemana-mana. Tidak, menurut saya Oke, karena ini sudah Bang Semar menganggap bahwa ini adalah hak sudah hukum diagendakan, begitu ya. sudah Baik, diagendakan. itu hak Nah, kalau hak hukum Suryo dari dan diambil ya. kawan-kawan memang dia Oke. tidak mau mengambil tempuh damai dan lain sebagainya, ya silakan nunggu di proses peradilan. Oke, Tentu saja ditangkap nanti maksudnya sakit tadi kalau gimana. misalnya nggak mau damai ya udah lanjutin aja pengadilan. Kita punya waktu Proses sedikit peradilan. lagi. Iya. Saya mau singkat-singkat saja antara Bang Damai sama juga Bang Sangaji. Oke, Bang Sangaji. Ya, saya Iya, betul. Oke, Nextnya sekaligus closing apa-apa? statement ya. Menjawab laporan yang sudah dilayangkan oleh Bang Damai Ya, dan Egy. kami tentu akan menghadapi laporan Singkat ini ya. dan mohon maaf dalam waktu dekat, mungkin besok akan dilakukan juga laporan balik. Laporan balik terhadap Wallahu alam terhadap siapa itu haknya Mas Ghozi, Bang Ghozi dengan Mas Roy. dua-duanya ya? Dua-duanya akan Bang- melakukan upaya hukum balik. Oke. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin memberikan catatan buat Bang Semar Singkat ya. bahwa langkah hukum itu adalah opsional. Pra peradilan itu bukan kewajiban, itu hak. Kalau kita baik. bicara hak, kemudian nanti dikaji dan diukur sejauh Ya, mana. betul. Tapi Sebentar kalau dulu, hak- Oke, Bang. oke, oke. Bang, Ini udah habis. bukan Lanjut prosesnya, Bang itu nggak- Kwasin. itu Oke. nggak logik. Udah Enggak lah, udah di Abang- Oke, Bang Abang Semar saya tadi bicara, udah Abang diberikan mau potong. Oke, singkat-singkat. Kalau Bang kita Sangaji, bicara hak waktu kita habis. hukum, penggunaan instrumen untuk kemudian menegakkan hak hukum seseorang itu tergantung sejauh mana seseorang itu memandang penting Oke, atau tidak opsional. penting Jadi bagi. Itu bisa digunakan opsional. atau tidak? Oke. Secara hukum Oke. itu bukan Oke, imperatif, Oke, itu jawab bukan ya. imperatif, Akan itu dilaporkan balik fakultas. singkat, Bang Damai. Ini masih gimana ya? Udah saya sampaikan bahwa dalam pidana itu ada Oke. pidana formal material. Oke, singkat aja. Ya, Oke. material itu pasal. Ya, oke. Harusnya hukum acara ini. Dia udah bilang kan saya nggak sah. Harusnya lakukan langkah hukum. Kalau nggak Oke. ada ngapain buang Oke, energi. nah sekarang akan Kedua, dilaporkan balik udah terus material gimana? lagi. Berarti kau udah siap Gini, lagi. Bang, Pasal gini, itu Bang. dulu kan Abang harus pada memahami. Ahmad Ghozi. Oke. Abang harus Tapi memahami. dilaporkan Oke. balik siap. Ini- Bang Damai dilaporkan balik katanya Ya, akan siap. siap lah. Oke. Abang harus memahami bahwa ini adalah kritik publik demi perbaikan penegakan hukum ke depan. Oke. Bukan berarti sesuatu produk hukum negara yang dipersoalkan itu kemudian itu menjadi tidak urgen gitu. Itu urgen. Oke. Ini penegakan Nah, sekarang kan hukum loh. memang antar Kita sudah saksikan ya bagaimana keseruan daripada perdebatan itu dan video lengkapnya silakan sahabat-sahabat menonton. Saya kira sudah banyak beredar. Yang saya mau perlihatkan kepada sahabat-sahabat betapa orang yang pernah bersahabat, pernah berteman, pernah satu tim, ibaratnya tim sepak bola hari ini cakar-cakaran. Dan sekali lagi apa yang dipersoalkan ini bukanlah sesuatu sesungguhnya yang bisa berhubungan langsung atau berdampak langsung terhadap rakyat. Karena kan selama ini mereka selalu merasa berjuang. Tapi ini hanyalah bagian daripada politik yang dilakukan oleh mereka dalam rangka bagaimana sesungguhnya berupaya mempermalukan Pak Jokowi dan keluarganya dan tanpa disadari pada akhirnya mereka yang bertengkar sendiri sahabat. Itu fakta yang terlihat di dalam video ini dan Kang Semar yang merupakan salah satu relawan Jokowi ya hanya bisa ketawa-ketawa menyaksikan. Mungkin dalam hatinya cilaka memang kalian semua. Akhirnya kalian cakar-cakaran karena berdosa sama Pak Jokowi. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.